Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Yusuf Afidana dengan NIM 19053667, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas akhir dari matkul metodologi penelitian. Ya, saatnya. Oke, itu judul uh, saya. Judul proposalnya itu pengaruh organisasi terhadap prestasi mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Nah, jadi ini berkaitan dengan organisasi yang mana itu di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Itu terhadap prestasinya gitu. Nah, ini materinya itu ada pendahuluan, landasan teori, dan juga metodologi penelitian. Baik, untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, terbelakang masalahnya itu ya sebagai mahasiswa saya tidak hanya dituntut untuk fokus pada pendidikan, karena universitas juga tidak luput dari keberadaan organisasi kemahasiswaan. Organisasi kemahasiswaan yang menunjukkan kebersamaan, kepemimpinan, dan tentunya sesuai dengan passion pada siswa diri. Pembelajaran tidak hanya didapat ketika dalam perkuliahan, tapi melalui organisasi ini banyak pembelajaran yang didapat tentunya. Meskipun akan mempengaruhi pendidikan siswa. Jadi untuk latar belakang proposal penelitian ini itu mengenai organisasi kemahasiswaan yang apakah itu berkaitan nggak dengan prestasi mahasiswa gitu. Nah karena itu dengan latar belakang itulah proposal penelitian itu saya angkatkan gitu dengan judul itu. Oke, selanjutnya itu identifikasi dan batasan masalah. Nah, permasalahannya adalah apakah organisasi tempat tinggal siswa berpengaruh terhadap prestasi belajarnya. Perlu diingat bahwa ada banyak jenis organisasi dan mereka juga dibagi menjadi bidang. Menurut siswa, ada organisasi yang benar-benar fokus pada prestasi akademik dan juga banyak organisasi yang fokus pada passion anak didiknya. Ada banyak pihak organisasi yang tersedia di sebuah aktivitas bahkan di luar universitas. Nah, jadi memang di setiap organisasi itu beda-beda ya. Dan juga di organisasi itu ada bidang-bidangnya. Nah, jadi kita membatasi masalahnya gitu. Itu di prestasi gitu. Oke, selanjutnya itu mengenai rumusan masalah. Yang itu pertama, apa dampak baik organisasi terhadap prestasi siswa? Apa dampak negatif organisasi terhadap prestasi siswa? Ketiga, bagaimana organisasi mengenai prestasi siswa? Apakah mahasiswa wajib berorganisasi selama menempuh pendidikan perguruan tinggi? Nah, ini merupakan rumusan masalahnya gitu. Dampak baiknya, dampak positif, negatifnya, apakah itu mempengaruhi atau bagaimana gitu. Nah, dan juga ini yang keempat itu mengenai apakah semua mahasiswa wajib berorganisasi itu. Nah, jadi itu merupakan rumusan masalah pada proposal penelitian ini. Gitu. Ya, selanjutnya tujuan penelitiannya itu yang pertama mengetahui dampak baik organisasi terhadap prestasi siswa, kemudian mengetahui dampak negatif organisasi terhadap prestasi siswa, kemudian bagaimana organisasi mempengaruhi prestasi siswa. Gitu. Nah, jadi di sini tujuannya itu untuk apakah ada nggak dampak positif dan dampak baik prestasi terhadap organisasi terhadap prestasi siswa ataupun sebaliknya gitu. Dan juga bagaimana sih organisasi dapat mempengaruhi prestasi siswa melalui cara apa gitu. Nah, jadi itu tujuannya. Nah, ini merupakan landasan teori. Yang pertama, pengertian dari organisasi. Organisasi merupakan suatu wadah di mana interaksi sosial dilakukan atau dapat diartikan sebagai proses di mana terjadi interaksi antara orang-orang yang ada di dalam organisasi. Organisasi dibentuk karena ada keinginan dari dua orang atau lebih untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi itulah pengertian dari organisasi. Kemudian pengertian dari prestasi belajar. Prestasi belajar atau hasil belajar, prestasi uh, yang merupakan realisasi dari dugaan potensi atau kapasitas yang dimiliki seseorang. Menurut Siti Platini 2005, prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai seseorang dalam melakukan kegiatan belajar. Sedangkan menurut Sumayadi Suryapata, itu prestasi belajar adalah nilai sebagai rumusan yang diberikan seseorang mengenai kemajuan atau prestasi belajar selama masa tertentu. Prestasi belajar adalah suatu hasil yang dicapai. Nah, ini pengertian dari prestasi belajar. Nah, untuk metode penelitiannya itu yang pertama itu jenisnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian campuran yang mana menggabungkan penelitian kualitatif dan kuantitatif.
dengan jenis penelitian tersebut agar sampai tujuan penelitian secara tepat sasaran. Alasan kenapa itu adanya kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini bagaimana ya? Itu kita mencari kualitas gitu, kualitatif, dan juga kuantitatif itu berupa angka gitu. Berapa sih mahasiswa ikut organisasi, berapa yang enggak gitu. Nah, jadi itu dikaji melalui itu. Gitu. Kemudian populasi dan sampelnya itu adalah wilayah generasi yang terdiri dari objek dan subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Sugiono, penelitian ini mengambil populasi mahasiswa FE, UMP yang aktif dalam organisasi insan kampus baik di tingkat fakultas maupun universitas. Ini cakupannya agak luas ya. Kemudian untuk instrumen penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan dokumentasi dan data sekunder dalam pengumpulan datanya. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tulis melakukan penelitian dengan menggunakan alat dokumentasi. Peneliti menyelidiki hal-hal berupa transkrip, catatan, buku, surat, prestasi, dan tulisan rapat, agenda, arsip, jurnal, video, dan sebagainya. Nah, jadi ini kita menggunakan sebuah sumber daya yang ada gitu. Nah, tiap organisasi itu pasti ada arsipnya, ada sekretaris umum. Nah, sekretaris ini pastilah mendata organisasi itu, mendata mahasiswa yang aktif. Sekian presentasi dari saya. Jadi tujuannya itu memang apakah berprestasi atau enggak gitu untuk ini penelitian gitu. Ya banyak sih dari misalnya contohnya dia ngambil organisasi mengenai keilmuan. Nah, jadi bisa jadi gara dia ikut organisasi itu dia pergi ke Jepang, pergi ke Jawa, ya kalau ikut lomba-lomba gitu. Sedangkan kalau dia hanya diam saja di kelas, cuman begitu-begitu saja ya, temannya hanya itu aja. Dan juga mungkin bisa sih dia dapat pergi ke sana kemari dengan lomba atau sebagainya, cuman lebih sedikit gitu. Biasanya di organisasi apalagi yang mengenai akademik itu informasinya banyak, linknya banyak, dan ya bantu gitu. Itu sih menurut hasil penelitian saya gitu. Ya sekian, terima kasih, thank you. Mohon maaf dari saya Yusuf Fisna, mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.